Dari Geraha Sangkakala 1062 The Voice of Love, saya Pendeta Hermanto dari Jemaat Kristen Indonesia Kabod of Power. Dalam program Reflection Siang pada hari ini, edisi Jumat 1 Mei 2020, live dari Geraha Sangkakala. Kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak berdoa dulu supaya kita diberkati dan dibimbing oleh Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan Kau memberikan hari yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru daripada Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan memasuki bulan yang baru ini, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal bulan yang kemarin sampai akhir bulan, bahkan masuk ke dalam bulan yang baru. Tuhan, pada siang hari ini kami mau mendengarkan atau belajar kebenaran firman-Mu. Untuk itu urapi kekasih Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman ini. Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan itu benar-benar menjadikan rema di dalam setiap siapapun yang mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, hamba-Mu mohon, biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah itu dari isi kerinduan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau beracara dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Biarlah Tuhan kami sama-sama belajar dan kami sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, mari kita yang sudah diberkati Tuhan, sama saya katakan amin. Baik saudara kekasih Tuhan, pada siang hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tidak kurang-kurangnya bersyukur kepada Tuhan karena kita memasuki bulan yang baru. Walau saudara pada saat ini kita tahu semuanya keadaan seperti ini, tapi kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu senantiasa menyertai kekasih Tuhan dimanapun, apapun keadaannya. Dan kami percaya Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan yang selalu melindungi, bahkan Tuhan yang memelihara kita semua. Kekasih Tuhan, pada siang hari ini, kalau hari ini saudara tinggal dalam rumah saja, itu hal yang terbaik dari keadaan seperti ini. Dan siang hari ini kita tidak hanya tinggal dalam rumah, tetapi kita akan tinggal dalam firman Tuhan. Untuk itu kekasih Tuhan, mari saya ajak membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-1 atau yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, bahkan ayat yang kedua, yang ketiga dulu saudara. Saudara, kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua, tetapi saya akan baca ayat yang ke-1 dulu juga. Jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lah, ayat yang kedua kekasih Tuhan, kita akan membaca, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kita tahu semua bahwa kitab ini ditulis oleh Raja Daud, sebuah hikmat yang luar biasa, yang seringkali saudara harus kita renungkan, seringkali harus kita pelajari, atau seringkali harus kita baca berulang-ulang supaya kita lebih mengenal apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Saudara, ketika Daud menulis atau firman Tuhan ini di ayat yang kedua ditulis, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, itu bicara yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan, saudara. Nah, saudara yang diberkati, orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa kesukaannya ialah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lah, ketika
kita ini merenungkan kebenaran firman Tuhan, otomatis di dalam diri kita ada satu pertanyaan. Yang pertama adalah, saudara, apakah ketika kita merenungkan firman Tuhan itu, Roh Allah sedang menerapkan ayat itu kepada situasi kita saat ini, saudara? Untuk itu, kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan, kenapa kita ini harus setiap hari membaca kebenaran firman Tuhan? Kenapa kita harus setiap hari, saudara, merenungkan atau mendengar firman Tuhan? Supaya di dalam diri kita itu timbul satu pertanyaan, apakah Roh Tuhan atau Roh Allah itu sedang menerapkan ayat ini kepada situasi saat ini atau situasi saudara dan saya saat ini, saudara? Itu hal yang pertama, kekasih Tuhan. Nah, yang kedua, ketika kita merenungkan firman Tuhan yang muncul di dalam pikiran kita, apakah Allah sedang memberikan perintah yang harus kita taati? Nah, ini saudara yang timbul ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan. Dua hal ini saja, saudara, yang kita bahas, karena kita tidak mungkin membahas semuanya karena keterbatasan waktu. Tapi saya percaya, saudara, dua hal ini yang menjadi dasar ketika seseorang merenungkan firman Tuhan atau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yang pertama adalah, apakah Roh Allah sedang menerapkan ayat ini kepada situasi kita saat ini, saudara? Nah, kita tahu, saudara, situasi saat ini, Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, semua berdampak, saudara, dan semua merasakan yang sebelumnya kita tidak pernah berpikir, yang sebelumnya kita tidak pernah menyangka akan terjadi seperti ini. Tetapi kita bersyukur karena kita adalah anak-anak Tuhan yang tinggal dalam firman Tuhan. Nah, kemudian, saudara, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ketika itu terjadi di dalam diri kita, kekasih Tuhan, ya. Ayat yang ketiga ini satu hal yang kita pelajari atau kita renungkan, saudara. Nah, iya, ayat yang ketiga, Mazmur 1 ayat yang ketiga, iya, saudara dan saya itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, kata tanam itu adalah tinggal di dalam. Saudara tidak dicangkokkan atau tinggal di luar oleh firman Tuhan, tetapi saudara dan saya adalah yang ditanam di dalam firman Tuhan itu. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, aliran air itu, saudara, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, itu bicara melambangkan tentang Roh Kudus atau Roh Allah. Jadi kalau kita ini tinggal di dalam Tuhan, atau kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, pohon yang ditanam dan dialiri oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Saya percaya, saudara, apa yang firman Tuhan tulis di dalam Mazmur 1 pasal 3, saudara dan saya akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan hari ini saya melihat anak-anak Tuhan sudah diuji dalam situasi seperti ini. Saudara, ketika firman Tuhan katakan engkau jadi terang, engkau jadi garam, banyak anak-anak Tuhan yang turun langsung, saudara. Mereka bukan hanya sekedar merenungkan firman Tuhan, mereka tidak hanya sekedar membaca kebenaran firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman, saudara. Ya. Saudara, ketika saudara itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
itu seperti saudara itu selalu dikuatkan, selalu diberi remah oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga saudara, pohon saudara dan saya itu menghasilkan buah yang tadi sudah saya katakan. Banyak anak-anak Tuhan yang tergerak. Ayo kita bergerak, saudara, dalam situasi seperti ini. Berapa banyak saudara kita dikirimi WhatsApp oleh teman-teman atau di grup kita di luar negeri, tetapi kita tidak bicara di sana, kita bicara di sini saja, saudara. Di mana saudara tinggal, di mana saudara bergereja atau di mana saudara jadi berkat, saudara bisa menghasilkan buah itu dengan cara bisa jadi berkat kepada setiap orang, bukan hanya gereja, tetapi semua orang dalam situasi seperti ini pun. Nah, saudara, ketika firman Tuhan ini saya renungkan, saudara, ada satu hal, kalau kita membandingkan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 sampai ayat 39, firman Tuhan katakan seperti ini, saudara. Kalau tadi kita membaca seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air itu, kita akan membandingkan di Yohanes 7 ayat ke-38 sampai 39. Firman Tuhan katakan seperti ini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini kata ini, saudara, sama di dalam Yeskel pasal 47, Yeskel 7:38 atau Yeskel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bagian bawah samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Jadi saudara, Yohanes 7 ayat 30 itu, barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ia seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya saudara dan saya, dalam hati saudara dan saya akan mengalir, saudara, aliran-aliran air hidup. Dan ayat 39 itu firman Tuhan katakan, yang dimaksudkannya, yang dimaksud Tuhan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, artinya apa, kekasih Tuhan? Ketika seseorang itu tinggal di dalam firman, karena Allah itu adalah firman, dia akan menerima sumber kehidupan yang tidak habis-habisnya daripada Tuhan itu sendiri atau daripada roh Tuhan itu sendiri. Kekasih Tuhan, pada siang hari ini sebuah hal yang luar biasa. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan mau ketika Tuhan berkata, tinggallah di dalamku, aku akan tinggal di dalammu. Ini yang Tuhan maksud, saudara. Tetapi saudara, jangan berasumsi bahwa ayat yang ketiga dikatakan bahwa apa yang diperbuat itu semuanya akan berhasil. Artinya saudara, bukan berarti tidak ada masalah yang dihadapi. Tidak, saudara. Tetapi yang dimaksud seperti itu, saudara, adalah bagaimana ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita mengetahui apa yang menjadi kehendak dan berkat Allah itu sendiri, saudara. Nah, kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan, pada siang hari ini, saya Pendeta Hermanto dari Jemaat Kristen Indonesia Kabot of Power, dalam program Reflection Siang, edisi Jumat 1 Mei 2020, live dari Geraha Sangkakala, saudara. Mari kekasih Tuhan, kita tidak hanya tinggal di dalam rumah, tetapi kita tinggal dalam kebenaran firman-Nya. Renungan firman Tuhan siang hari ini,
saya kasih judul seperti itu, saudara. Lah, saudara, bagaimana ketika firman Tuhan berkata dalam hatinya itu akan mengalir aliran air hidup, saudara. Saudara, kita akan buka kebenaran firman Tuhan yang akan menjawab. Kita buka di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus berkata, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya apa, saudara? Ketika kita ini tinggal di dalam Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang Roh Kudus selalu memenuhi di dalam diri kita, saudara. Saudara akan berbuah pada musimnya. Dan Tuhan menunggu buah saudara dan saya. Tuhan katakan bahwa aku datang supaya kita, saudara dan saya, itu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang dicari oleh setiap orang, saudara. Tidak hanya hidup di tempat ini, tetapi ada kehidupan yang selanjutnya yang saudara imani, saudara percaya. Nah, kemudian yang kedua, saudara, kita buka di dalam Injil Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan firman Tuhan katakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi saudara, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan dan kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, saudara, itu di dalam hati kita, itu akan keluar, mengalir aliran-aliran air hidup. Kata firman Tuhan seperti itu. Dan ketika air itu mengalir dan mengeluarkan air hidup itu, saudara, itu bicara di dalam Injil Yohanes 10 ayat 10 tadi, kemudian Injil Yohanes 14 ayat 12. Dan firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku, Yesus, pergi kepada Bapa. Dan itu ketika saudara keluar, saudara diberi kuasa. Firman Tuhan jelas, pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan lakukan, baik itu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan macam-macam hal yang Tuhan lakukan. Dan itu Tuhan tegaskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi dan saudara dan saya itu bisa juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus sudah pernah lakukan. Dan hari ini, saudara kekasih Tuhan, saudara dituntut. Banyak orang yang butuh untuk dukungan doa. Banyak orang yang butuh dikuatkan. Banyak orang yang butuh dihibur. Banyak orang yang butuh secara kebutuhannya dia sehari-hari. Ini menjadi tantangan saudara dan saya. Apakah kita berbuah pada musimnya, atau seperti pohon ara yang tidak berbuah, yang Tuhan akan tebang dan dicampakkan
kepada api yang kekal. Untuk itu kekasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada siang hari ini, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam pikiran kita, apakah Roh Allah sedang menerapkan ayat ini kepada situasi saat ini? Yang kedua, apakah Allah sedang memberikan perintah yang harus saudara dan saya lakukan? Kuncinya cuma satu, yaitu kita tinggal di dalam Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga kita menghasilkan buah kehidupan itu. Dari situlah saudara bisa dikatakan, dari hatinya terpancarlah aliran air kehidupan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi firman-Mu tidak terbatas. Biar setiap jiwa Tuhan yang mendengarkan firman ini dan merenungkan Tuhan, mereka boleh mengerti. Mereka boleh Tuhan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Bahkan dalam hatinya keluarlah air-air kehidupan itu yang bisa jadi terang dan garam pada situasi saat ini. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan, biarlah urapan, perlindungan, dan berkat yang luar biasa yang senantiasa Tuhan berikan. Karena Engkau Allah yang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan biarlah Tuhan, kalau saat ini kekasih Tuhan atau jemaat Tuhan yang mengalami kelelahan fisik, yang mengalami kelelahan kesehatan, Tuhan tolong Engkau memberikan kesembuhan, karena Engkau Allah yang Jehovah Rafa yang memberikan kesembuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu. Ampuni kami semua Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Engkau. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Tuhan, dari Geraha Sangkakala 1062 The Voice of Love, saya Pendeta Hermanto dari Jemaat Kristen Indonesia Kabut of Power, dalam program Reflection Siang edisi Jumat live tanggal 1 Mei 2020. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadikan kita menjadi semakin mengerti dan semakin melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.